Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisa software cloud computing SaaS Adobe Creative Cloud. I'm a walking lick. Having nothing on my wrist. Paparazzi taking pics. Something you don't want to miss. PlayStation. Saya sendiri Faris Budi dengan NIM 2021-53099. About Adobe Creative Cloud. About Creative Cloud yang pertama kali diperkenalkan sebagai layanan pada tahun 2013 telah menjadi pionir dalam menyajikan solusi terkemuka bagi para profesional kreatif di berbagai industri. Awalnya dikenal sebagai Adobe Creative Suite. Perubahan strategis dilakukan dengan beralih ke model berlangganan bulanan atau tahunan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses seluruh koneksi alat kreatif Adobe dengan lebih fleksibel dan terjangkau melalui cloud. Adobe Creative Cloud menyediakan aplikasi seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan lain-lainnya yang mendukung berbagai kegiatan kreatif dari pengeditan gambar hingga produksi video. Selain itu, penyedia perangkat lunak kreatif terkemuka, Adobe Creative Cloud juga menawarkan penyimpanan cloud untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses proyek secara online. Fasilitas ini memungkinkan kolaborasi tim secara efisien, di mana anggota tim dapat bekerja bersama pada proyek yang sama secara real time dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya ada manfaat Adobe Creative Cloud. 1. Akses ke suite aplikasi kreatif terkemuka. Adobe Creative Cloud menyediakan akses ke berbagai aplikasi kreatif terkemuka seperti Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, dan banyak lagi. 2. Fleksibilitas dan kolaborasi. Adobe Creative Cloud memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan proyek mereka dari berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan ponsel pintar. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan kolaborasi tim yang efisien, terutama karena proyek dan aset dapat diakses secara online melalui penyimpanan cloud Adobe. 3. Pembaruan dan inovasi berkala. Sebagai layanan berlangganan, Adobe Creative Cloud memberikan pembaruan dan fitur baru secara berkala. Pengguna tidak perlu khawatir tentang keberlanjutan teknologi, karena mereka selalu mendapatkan akses ke versi terbaru dari perangkat lunak dan alat kreatif Adobe. Yang keempat ada penyimpanan cloud dan kolaborasi tim. Adobe Creative Cloud menyertakan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan proyek dan aset mereka secara bersamaan dan mengakses dari mana saja. Hal ini memfasilitasi kolaborasi tim dengan memungkinkan anggota tim bekerja sama pada proyek yang sama secara simultan. 5. Alur kerja terintegrasi. Adobe Creative Cloud menciptakan alur kerja yang terintegrasi, memungkinkan pengguna untuk beralih antara berbagai aplikasi dengan mudah. Misalnya, gambar yang dihasilkan di Photoshop dapat diimpor ke InDesign untuk membuat layout menciptakan alur kerja yang mulus. Yang keenam, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan fitur-fitur seperti template, efek, dan alat otomasi, Adobe Creative
Cloud membantu meningkatkan produktivitas pengguna dalam menghasilkan konten kreatif. Fitur-fitur ini mempercepat proses kerja dan memberikan hasil yang lebih konsisten. Di sini ada daftar aplikasi dari Adobe Creative Cloud, di mana ada fungsinya juga. Yang pertama ada Acrobat Pro, di mana untuk biaya per tahunnya itu $287,88 untuk per tahunnya. Fungsinya yaitu untuk solusi PDF untuk desktop, web, dan seluler. Untuk segmennya untuk aplikasi ini yaitu untuk pemilik bisnis, penjualan, manajer konten, pemberdayaan penjualan, lalu manajer SDM, dan juga pemasaran. Selanjutnya ada Photoshop dengan harga biaya per tahunnya yaitu $432,88, di mana untuk membuat grafik, foto, gambar, dan lukisan di desktop atau bahkan iPad. Untuk segmennya itu pada desain grafis, fotografer, ada pemasaran, seniman, spesialis merek. Lalu ada Illustrator, di mana mempunyai harga biaya per tahunnya yaitu $431,88, yaitu untuk membuat desain, ilustrasi, dan grafik vektor di desktop atau iPad juga. Lalu untuk segmennya itu animator, seniman konsep, ada perancang busana, pemasar, perancang web, dan spesialis merek. Lalu selanjutnya ada Premiere Pro dengan harga biaya per tahunnya yaitu $431,88, di mana fungsinya untuk mengedit video dan film dengan kualitas yang profesional. Lalu untuk segmennya itu untuk orang yang editor video, manajer video, animator, desain grafis gerak. Lalu ada Adobe XD, yaitu mempunyai harga biaya per tahunnya yaitu $275,88, yaitu merancang, membuat prototipe, dan berbagai pengalaman pengguna. Segmennya yaitu untuk desain UI UX, yaitu desainer web. Lalu ada Audition, di mana mempunyai harga per tahunnya itu $431,88, di mana untuk perekaman, pencampuran, dan pemilihan audio. Untuk segmennya itu teknisi suara, isi suara, editor video juga, dan musisi, penyair, dan juga ada pengisi suara. Yang terakhir ada After Effects, di mana mempunyai harga $432,88 per dolar, yaitu untuk membuat grafik gerak dan efek visual untuk film, TV, video, dan web. Dimana untuk segmennya itu seniman visual, animator, editor video, desain grafis gerak, dan desainer UX. Selanjutnya ada kelebihan Adobe Creative Cloud sebagai software as a service atau SaaS. Yang pertama, Adobe memiliki akses dan kolaborasi berbasis cloud. Di sini memberikan akses berbasis cloud ke seluruh suite aplikasi kreatif. Pengguna dapat mengakses proyek dan aset mereka dari berbagai perangkat, memfasilitasi kolaborasi tim yang efisien, serta penyimpanan cloud Adobe mendukung pertukaran file dan pekerjaan kolaboratif secara real-time. Untuk kelebihan yang kedua, pembaruan berkala dan peningkatan fungsional. Di sini sebagai layanan berlangganan, Adobe Creative Cloud memberikan pembaruan secara berkala. Pengguna dapat dengan mudah mengakses versi terbaru dari perangkat lunak dan menikmati peningkatan fungsionalitas serta fitur baru yang diperkenalkan oleh Adobe secara. Untuk yang ketiga, keamanan dan proteksi data. Adobe Creative Cloud menyediakan lapisan keamanan tinggi untuk melindungi data dan proyek pengguna. Penyimpanan cloud yang aman dan perlindungan data dijamin, memberikan ketenangan pikiran terkait keamanan informasi dan properti intelektual. Kelebihan selanjutnya, fleksibilitas berlangganan. Model berlangganan Adobe Creative Cloud memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih paket dan durasi berlangganan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan skalabilitas dan penyesuaian biaya berdasarkan kebutuhan dan anggaran pengguna. Yang kelima, lisensi terkelola dan pemantauan pengguna. Adobe Creative Cloud menyederhanakan manajemen lisensi dengan memungkinkan pengguna untuk mengolah dan memantau penggunaan perangkat lunak melalui portal admin.
Hal ini membantu organisasi untuk menjaga kepatuhan lisensi dan mengoptimalkan pengeluaran perangkat lunak. Untuk kelebihan yang terakhir, sumber daya pendidikan dan pelatihan. Di sini, Adobe menyediakan sumber daya pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi di dalam Adobe Creative Cloud. Pengguna dapat mengakses tutorial, panduan, dan materi pembelajaran lainnya yang membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan mereka untuk penggunaan aplikasi Creative Cloud. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan dari Adobe Creative Cloud. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Adobe Creative. Dapat dilihat di sini sudah tersedia berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Sebelumnya, setelah install aplikasi Adobe Creative Cloud, kita akan diminta membuat akun Adobe. Setelah masuk, kita akan melihat antarmuka Creative Cloud seperti ini. Di sini, kita dapat menjelajah berbagai aplikasi kreatif dan layanan yang tersedia. Sebelum kita melakukan cara mengedit foto dan menyimpannya di cloud, kita review dulu menunya. Pada menu Discover menyediakan cara tutorial atau how to, bagaimana membuat ini, itu, dan lainnya. Kemudian pada menu Stock and Marketplace menyediakan seperti photos, illustration, vector, video, audio, template. Di sini juga tersedia yang gratis atau free. Selanjutnya ada font. Kita dapat menginstal font di sini. Kemudian di sini kita dapat menginstal font di sini. Kemudian ada plugin 3D and libraries. And pada menu Quick Action menyediakan berbagai aksi cepat atau edit cepat, misalnya remove background dengan Adobe Express, resize image, convert to GIF, convert to MP4, trim video, resize video, and merge video. Kalau kita ingin mengedit foto menggunakan Photoshop, langkah pertama adalah pilih menu apps dan pilih aplikasi yang ingin kita install. Klik pada aplikasi tersebut dan kemudian klik tombol install. Creative Cloud Desktop akan mengelola proses instalasi. Kemudian pada menu Files, untuk membuat library dengan opsi library dan klik tombol plus. Di sini klik tombol plus ini, isikan nama library, misalkan tes, kemudian create. Kita dapat mengunggah foto dengan pilih upload a file atau drag and drop. Kita coba dengan drag and drop. Kita pilih foto ini, kemudian drag and drop. Nah, akan otomatis ke-upload ke Creative Cloud Desktop. Kemudian di sini kita dapat mengedit dengan klik titik 3 di sini, kemudian klik edit. Tunggu sebentar. Ini akan otomatis membuka window aplikasi Photoshop. Nah, di sini telah muncul aplikasi Photoshopnya. Lakukan edit foto sesuai kebutuhan menggunakan alat fitur di Photoshop. Terapkan perubahan yang diinginkan seperti penyesuaian warna, cropping, or retouching. Simpan perubahan ke cloud, pilih opsi file, kemudian save as atau save a copy pada menu Photoshop ini. Nah, di sini kita klik save to cloud document.
rename sesuai keinginan, kemudian klik save. Kemudian dapat membagikannya ke kolaborator. Kembali ke Creative Cloud, pilih menu Your Files, klik files yang ingin kita bagikan, kemudian pilih Share, klik Files, kemudian pilih Share. Di sini tentukan email atau Adobe ID kolaborator atau dapat copy link. Tentunya tentukan tingkat izin yang ingin diberikan kepada kolaborator, seperti melihat saja, only invite, can access, atau mengedit. Kolaborator akan menerima undangan dan dapat mengakses foto tersebut melalui Creative Cloud mereka. Mereka dapat mengunggah foto tersebut di Photoshop atau aplikasi Creative Cloud lainnya untuk melihat atau mengedit. Pada menu Share with You akan menampilkan Share with You ini akan menampilkan files yang dibagikan ke kita. Berbagi library dapat dilakukan dengan klik kanan pada library yang ingin kita bagikan di Creative Cloud Desktop. Pilih opsi Invite People dan berikan izin akses sesuai kebutuhan, lihat atau edit. Isi di sini nama, ID, Adobe atau email kolaborator. Di sini can edit atau can view. Kemudian, menghapus library dilakukan dengan cara klik kanan, kemudian delete. Maka, library yang kita delete akan muncul di menu delete. Kita dapat restore dengan klik kanan restore. Files yang di delete akan auto permanent remove after 30 days. Simple kan? Create anything you can imagine and make it with Creative Cloud. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.